Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Irfi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hari ini saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan pemantik yang dapat kita jawab. Yang pertama, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa yang pertama, murid merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, di mana mereka harus mengikuti, mendengarkan penjelasan materi dari saya, melakukan apa yang diperintahkan dan harus dalam kondisi tertib dan tenang. Yang kedua, saya sebagai guru hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, murid dituntut untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan, sehingga membuat murid merasa tertekan dan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Yang keempat, murid harus memahami semua materi yang diajarkan dan mencapai pada batas kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan, sehingga target kurikulum dapat terpenuhi. Yang kelima, saya tidak begitu memperhatikan sikap, minat, dan bakat yang dimiliki oleh murid. Saya menganggap semua memiliki kesamaan karena terfokus pada materi dan tugas yang diberikan serta harus diselesaikan. Nah, setelah saya mempelajari materi pada modul 1.1, banyak sekali hal-hal baru yang merubah pemikiran saya. Di antaranya adalah saya memahami pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus berpihak pada anak, dan pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan atau sebagai anggota masyarakat. Saya harus membenahi diri, mulai dari diri saya, bahwa seorang pendidik bertugas hanya menuntun dalam proses tumbuhnya anak. Menuntun saya artikan memberi teladan, membimbing arahan dan dorongan pada anak agar mampu mengembangkan fitrah yang dibawanya berupa potensi, minat, dan bakat. Pendidik adalah pamong yang bertugas untuk momong anak agar menjadi manusia merdeka secara lahir dan batin. Saya semakin memahami bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam perlu diperhatikan agar pendidik mampu mengidentifikasi karakter siswa, potensi, sosial budaya yang sudah dibawa oleh anak. Kita sebagai pendidik hanya menuntun agar menuju ke jalurnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat zaman juga menjadi dasar untuk
mengidentifikasi cara menuntun anak dengan menyesuaikan perkembangan peradaban saat ini. Kita tidak boleh menyamakan ketika kita masih belajar yang sudah sangat berbeda dengan saat ini. Saya memahami makna dari semboyan pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, Ikmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, sehingga mampu merubah pemikiran tentang pendidikan yang awalnya hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak, berubah menjadi sebuah proses menuntun anak pada keselamatan dan kebahagiaan baik secara lahir maupun batin, yang berarti menjadi manusia merdeka. Dari hal-hal baru tersebut, ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah: yang pertama, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Yang ketiga adalah memberikan teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Yang keempat adalah mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah kita merefleksi terhadap pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka dapat dibuat kesimpulan. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.